Aku pakai ini kurang lebih tuh dari kuliah, aku udah pakai ini. Gampang banget gitu untuk ngilangin kotoran, make up, karena dia bener-bener licin banget, sempurna banget untuk membersihkan wajah kita dari sisi. Hai guys, welcome back to Ceta Channel. Di videoku kali ini, aku mau mereview dan membandingkan dua facial wash ternama yang bisa kalian beli di minimarket dan supermarket. So, buat kalian yang penasaran facial wash dari merek apa yang akan aku mereview kali ini, ikutin terus sampai selesai, nggak boleh di skip-skip ya. Nah, jadi ini dia guys, kedua facial wash yang mau aku review hari ini. Ini pertama ada brand dari Nivea Sparkling White Whitening Facial Foam, dan yang kedua ini ada Agnes Creamy Facial Foam juga. Nah, kira-kira dari kalian, adakah kalian yang pernah memakai salah satu dari facial wash ini? Kalau kalian pengikut setia aku, pasti kalian hafal banget ya. Aku dalam mereview suatu produk itu pasti wajib banget harus dipakai berbulan-bulan lamanya dulu ya guys, baru berani aku review. Nah, seperti ini nih contohnya nih, bisa kalian lihat sendiri kan. Kedua facial foam ini bener-bener udah habis, udah kempes, udah tak tersisa. Makanya berani aku review. Ini juga bukan botol yang ini aja ya guys. Sebenarnya ini udah berbotol-botol aku pakai lamanya. Cuman ini aku sisain satu botol untuk aku bisa review ke kalian semua. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke topik utamanya. Sekarang yang pertama yang aku mau bahas yaitu facial wash dari Agnes Creamy Wash dulu ya guys. Jadi Agnes Creamy Wash ini merupakan pembersih wajah yang berbentuk krim yang mengandung antibakteri, anti radang, serta vitamin yang berguna atau untuk perawatan kulit yang berjerawat ataupun yang mudah sekali berjerawat. Manfaatnya cukup banyak ya guys. Pertama, dia bisa menghilangkan kotoran dan sisa make up yang dapat menyumbat pori-pori di wajah kita, menghilangkan minyak berlebih di wajah, melawan bakteri penyebab jerawat, menjaga kelembaban kulit wajah, dan yang terakhir mengurangi dan mengatasi kemerahan pada kulit wajah kita. Nah, kesimpulannya, jadi kalau kita sudah dengar tadi manfaat dari si Agnes Creamy Wash ini lebih dikhususkan untuk kulit wajah yang berjerawat dan mudah yang berjerawat ya guys. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu nggak berjerawat, atau misalnya kulit kalian itu normal-normal aja, atau hanya flek hitam aja, tidak disarankan sih memakai si Agnes Creamy Wash ini ya guys, karena memang ini benar-benar diformulasikan untuk wajah yang acne prone skin. Untuk ingredientsnya sendiri ini cukup banyak ya guys. Nah, ini bisa kalian baca ingredientsnya yang ada di dalam si Agnes Creamy Facial Wash ini. Nah, salah satunya dia juga mengandung alkohol ya guys. Jadi buat kalian nih ya yang wajahnya sensitif, apalagi yang tidak bisa menggunakan produk yang mengandung alkohol, tidak disarankan menggunakan si Agnes Creamy Facial Wash ini ya guys. Nah, bisa kalian baca ya, dia di salah satunya dia mengandung isoprofil metiphenol, itu yang berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, dan dia juga mengandung vitamin C dan E yang membantu merawat kelembutan kulit tetap sehat, lembut dan berseri sepanjang hari. Untuk berat bersihnya dia ada dua kemasan ya guys, ada yang kemasan 50 gram dan ada kemasan yang 100 gram. Nah, ini yang aku pakai ini yang biasa aku beli sehari-hari, aku itu pakai ukuran yang 100 gram. Harganya juga ini masih worth to buy banget ya guys. Karena apa? Karena emang bener-bener murah banget. Ini yang ukuran 100 gram aja harganya masih berkisar di bawah 20 ribuan loh. Ya mungkin di tiap marketplace atau di tiap swalayan juga beda-beda deh ya. Intinya ini harganya sih nggak nyampe sampai 25.000. Ini paling mahal 20 ribuan doang. Murah banget kan? Tapi tenang aja guys, walaupun ini mengandung alkohol, tapi dia sudah BPOM ya guys, dan dia diproduksi oleh Mentholatum USA. Nah, itu kan merek terkenal ya, brand terkenal. Atau kalau di Indonesianya ini diproduksi oleh Rohto. Ini dia guys. Dan di sini juga terdapat tulisan daily facial wash to fight bacteria and acne care. Nah, dari itu aja udah jelas banget ya, dia benar-benar ampuh banget untuk melawan bakteri dan penyebab jerawat. Dan di bawahnya juga ada tulisan remove excess sebum and dirt, keep skin fresh and smooth, yang artinya dia mencegah atau menghilangkan minyak berlebih dan kotoran dan menjaga kulit menjadi tetap lembut dan sehat. Nah, sekarang kita akan lihat teksturnya dari si Agnes Creamy Wash ini ya guys. Nih, ini walaupun udah mau habis, tapi aku masih bisa mengeluarkan ini sedikit. Aku sisakan sedikit untuk kalian ya. Tuh, tumpah lagi. Tuh ya guys, jadi dia teksturnya bener-bener creamy seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, ini tekstur dari si Agnes Creamy Wash-nya seperti ini. Bener-bener ini creamy banget, seperti krim banget ya. Bukan seperti sabun cair atau sabun muka pada umumnya yang cair, yang gimana. Nah, kalau ini bener-bener tuh creamy banget, udah kayak krim sesuai namanya. Ini bener-bener gampang banget di blendnya. Jadi cara pakainya ya selayaknya kalian cuci muka seperti biasa aja. Kalian basahi wajah kalian, lalu kalian ini ambil secukupnya, kalian usapkan ke wajah kalian, diamkan 2-3 menit baru kalian bilas. Tuh bener-bener gampang banget di blendnya, enak banget. Dan untuk sensasi di wajah sih dia nggak ada rasa apa-apa ya, maksudnya tidak ada rasa dingin atau seperti apa karena dia tidak mengandung mentol. Ini biasa aja.
Pokoknya enak banget, busanya juga ini lumayan banyak ya. Jadi kan aku seneng ya kalau cuci muka itu yang busanya banyak karena berasa bersih aja. Kalau ini busanya banyak banget, walaupun kita pakai dikit aja busanya ini udah cukup banyak banget. Nah, ini aku airin sedikit tangan aku supaya bisa kalian lihat kurang lebih busanya seberapa banyak. Enak banget, begitu dibasahin, begitu diairin dia tuh langsung bener-bener licin banget. Untuk cuci muka tuh kayaknya gampang banget gitu untuk ngilangin kotoran, make up, karena dia bener-bener licin banget, sempurna banget untuk membersihkan wajah kita dari sisa-sisa kotoran dan make up. Tuh ya, bisa kalian lihat kurang lebih. Nanti kalau diairin seperti ini hasilnya. Tuh, dia akan menimbulkan foam. Ini tadi karena aku tuangnya sedikit ya, jadinya cuma dapat segini aja. Tapi kalau kalian tuangnya nanti agak banyak, nanti busanya foamnya juga lebih banyak lagi dari ini. Tuh. Jadi nanti tinggal kalian ratakan aja ke seluruh wajah kalian. Kurang lebih busanya seperti ini ya guys kalau sudah kita airin. Nah, sekarang waktunya aku akan membahas si Nivea Sparkling White ini. Jadi Nivea Sparkling White Whitening Facial Foam ini sebenarnya sama aja seperti sabun-sabun lainnya yang gunanya untuk membersihkan wajah dari kotoran dan sisa make up, sama seperti Agnes Facial Foam tadi. Cuman dia ini lebih diformulasikan untuk mencerahkan wajah 10 kali lebih cepat ketimbang facial wash lainnya. Loh, keren banget ya, kenapa bisa begitu? Karena dia mengandung licorice, rukinol, dan vitamin C yang mencegah terbentuknya melanin penyebab kulit kusam dan mengurangi spot hitam sehingga wajah 10 kali lebih cerah dibandingkan dengan vitamin C loh. Sedangkan ingredientsnya sendiri, nah ini bisa kalian baca ya, ingredientsnya cukup banyak juga dan rata-rata juga ada yang sama dengan si Agnes yang tadi. Bedanya apa? Bedanya si Nivea Sparkling White Facial Foam ini tidak mengandung alkohol. Nah, jadinya nih buat kalian yang mukanya sensitif, yang tidak bisa terkena alkohol, kalian bisa menggunakan cuci muka dari Nivea Sparkling White Facial Foam ini. Oh iya, sebelumnya aku minta maaf banget ya guys, ini yang aku review atau yang aku pegang ini masih botol tube kemasan yang lama ya guys. Karena apa? Karena memang jujur li, aku pribadi, aku sudah lama banget tidak menggunakan si Nivea Sparkling White ini. Tapi asal kalian tahu, aku pakai ini itu dulunya lama banget, bertahun-tahun ya, bukan berbulan-bulan. Aku pakai ini kurang lebih tuh dari kuliah, aku udah pakai ini kalau nggak salah waktu itu ya, sampai kemarin. Ini kalau nggak salah sampai di tahun kemarin apa 2 tahun sebelumnya gitu. Nah, kenapa ini belum aku buang? Ya seperti biasa, karena aku mau review tentang si Nivea Sparkling White ini untuk kalian. Nah, untuk kemasan yang terbaru sekarang kurang lebih seperti ini ya guys, kemasan terbarunya. Jadi fungsinya sih sama aja ya, sama-sama mencerahkan wajah 10 kali lebih cepat, sama aja seperti yang ini, cuman dia hanya ganti kemasan aja. Untuk kemasannya dia sama seperti Agnes ya guys, dia terdiri dari atau tersedia dari 2 jenis, yaitu ukuran 50 ml dan 100 ml. Ini yang aku pegang, yang aku pakai sehari-hari dulunya, ini ukuran 100 ml. Harganya juga hampir sama, kurang lebih 20 ribuan, nggak mahal-mahal ya. Dan ini bisa kalian beli atau bisa kalian dapatkan di minimarket, supermarket, ataupun di marketplace yang kalian punya di HP kalian. Kalau tulisan di depannya ini sih dia nggak banyak-banyak ya. Dia fungsinya hanya untuk mencerahkan, membersihkan, memancarkan aura cantikmu, menyamarkan noda hitam dalam 7 hari. Jadi dia lebih fungsionalnya itu lebih untuk mencerahkan wajah aja ya guys, nggak neko-neko, nggak banyak-banyak, hanya untuk mencerahkan wajah aja dan menghilangkan noda hitam di wajah kalian dalam 7 hari. Sekarang kita akan lihat tekstur dari si Nivea Sparkling White ini ya guys. Seperti ini teksturnya. Nah, kalau aku taruh di tangan aku, nah ini teksturnya bener-bener jauh lebih padat, jauh lebih creamy ketimbang facial wash Agnes yang tadi ya guys. Nah, kalau yang Agnes creamy wash tadi kan bisa kalian lihat ya, setelah aku taruh di tangan aku, belum aku airin sama sekali, dia itu turun ke bawah facial foamnya. Nah, kalau ini bener-bener padat banget tuh, bisa kalian lihat ya, ini bener-bener padat banget, nggak akan jatuh, aku giniin pun nggak akan turun, karena memang bukan masalah ini sudah lama atau enggak ya guys, memang dari dulu aku pakai, walaupun aku baru beli sekalipun, ini memang teksturnya dia seperti ini. Kalau aku pakai bener-bener padat banget, enak banget, dan untuk wanginya juga ini enak ya. Ini wanginya lebih enak ketimbang si Agnes, karena memang dia tadi sini aku lihat dia mengandung parfum. Nah, itu bisa kalian lihat ya, di paling bawah sini dia mengandung parfum, makanya ini wanginya enak banget sih, lembut banget, soft banget di wajah wanginya. Nah, sekarang tekstur seperti ini. Nah, untuk sensasinya seperti apa di wajah setelah kita pakai ini, sensasinya ya sama aja ya seperti Agnes yang tadi, tidak ada rasa-rasa dingin atau mentol. Tapi kalau kita habis cuci muka pakai ini, rasanya itu muka tuh lembut banget, keset banget, kenyal banget, enak sih ya kalau pakai si Nivea ini. Makanya aku jujur li, aku bertahun-tahun pakai ini, lama banget aku pakai si Nivea ini bener-bener, karena waktu itu aku juga kan belum tahu ya dapat facial, aku belum menemukan facial wash yang cocok untuk wajah aku. Makanya dulu aku pakai ini bertahun-tahun, dan aku juga berhentinya ini juga udah bertahun-tahun ya, karena sekarang aku sudah pakai facial wash merek lain yang sudah aku pernah review di video-video aku. Nah, kalau untuk si Agnes ini sebenarnya jujur li, aku pakai facial wash merek Agnes ini aku nggak terlalu lama ya guys, paling hanya sebulan atau 2 bulan aja, karena nanti akan aku jelaskan kenapa aku tidak pakai ini lama-lama. Yang pasti aku lebih lama memakai facial wash Nivea ketimbang si Agnes. Nah, sekarang kita balik lagi ke teksturnya. Ini bener-bener creamy banget ya, bener-bener ini lebih
seperti krim. Nah tuh ya, ini lengket. Kalau kita tekan seperti ini lengket, ya wajar lah ya, karena memang dia lebih padat isinya, lebih creamy, jadinya dia lengket kalau kita giniin. Beda sama si Agnes yang tadi. Tapi tenang saja, ini walaupun lengket atau creamy seperti ini, kalau kita pakaikan di wajah kita, kalau kita sudah airkan ini busanya juga banyak ya, banyak banget. Jadinya kalian tenang aja, ini bisa banget untuk membersihkan wajah kalian dari sisa makeup dan kotoran, karena busanya banyak banget. Nah sekarang kita akan basahkan ini, biar kalian lihat kalau dibasahin sebanyak apa busanya. Ini sama-sama gampang di blendnya ya guys, walaupun dia lebih padat tapi dia tetap sama-sama gampang di blendnya dengan merek Agnes yang tadi. Tuh ya guys, tapi perbedaannya dia ini wangi banget ya guys, dan dia kalau menurut aku ini lebih lembut busanya ketimbang merek Agnes tadi. Tuh lembut banget, enak banget sih kita kalau ngeblend ini di wajah tuh enak banget, karena memang lembut banget, busanya juga banyak, wangi juga. Nah kurang lebih seperti ini ya guys. Tuh bisa kalian lihat ya, ini busanya lebih banyak dari Agnes. Tadi Agnes udah aku kocok-kocok pakai tangan begini, belum sebanyak ini. Nah ini belum aku kocok-kocok pakai tangan, dia udah sebanyak ini busanya. Nah tuh ya, bisa kalian lihat ya, busanya benar-benar banyak banget. Tuh beda sama merek yang Agnes tadi dia nggak sebanyak ini. Sekarang waktunya kita membandingkan kedua facial wash ini, plus minusnya kira-kira apa aja ya. Nah pertama, untuk si Agnes ini dia lebih untuk ke muka yang berjerawat dan berminyak ya guys. Nah kalau untuk yang Nivea ini untuk lebih cenderung ke wajah yang normal, kering dan berflek hitam, atau untuk wajah yang kusam atau kalian yang ingin mencerahkan. Nah jadi kalian baiknya pakai yang ini. Kalau yang kalian wajahnya itu berminyak, berjerawat, acne prone skin, kalian pakai yang Agnes. Perbandingan yang kedua, untuk Agnes facial foam ini dia mengandung alkohol, sedangkan untuk Nivea sparkling white ini dia tidak mengandung alkohol. Nah jadi buat kalian yang mukanya sensitif, tidak disarankan untuk memakai Agnes, tapi pakai yang Nivea karena dia free dari alkohol. Yang ketiga, Agnes, baik Agnes ataupun baik Nivea, dia sama-sama mengandung fragrance ya guys, atau parfum. Tapi bedanya si Nivea ini parfumnya ini soft banget, lembut banget, wangi banget, sedangkan yang Agnes ini hampir tidak tercium parfumnya sama sekali. Jadinya mungkin kandungan parfumnya lebih banyak di Nivea ketimbang di Agnes. Yang keempat, dia bentuknya sama-sama creamy wash, baik Agnes maupun Nivea bentuknya, teksturnya sama-sama creamy wash. Bedanya untuk Agnes dia creamy-nya itu lebih encer ketimbang si Nivea. Nivea benar-benar padat banget. Kalau yang Agnes ini masih encer banget, masih benar-benar seperti air ya. Kalau kita taruh di tangan itu dia masih turun, kurang lebih seperti itu. Kalau Nivea benar-benar padat banget, layaknya krim. Yang kelima, untuk busa si Agnes ini dia lebih sedikit ketimbang si Nivea ya. Jadi untuk masalah busa itu lebih banyak Nivea sparkling white facial foam ketimbang Agnes facial foam. Yang keenam, untuk masalah harga kurang lebih sama ya guys, dan ukurannya juga mereka sama-sama tersedia dua ukuran kemasan, yaitu 50 ml dan 100 ml. Untuk harga sama-sama berkisar 18.000 sampai 20.000. Jadinya harganya sama aja. Ini pasti yang paling kalian tunggu, yaitu review jujur di aku pribadi selama pemakaian kedua facial foam ini ya kan. Oke, sekarang akan aku jelaskan selama aku memakai si Agnes creamy wash ini seperti apa reviewnya. Jadi kenapa aku hanya pakai sebulan 2 bulan aja si Agnes ini, karena di wajah aku yang acne prone skin sebenarnya malah nggak cocok ya guys. Padahal kan ini dikhususkan untuk wajah acne prone skin atau wajah yang berjerawat atau yang sering berjerawat, tapi kok malah aku nggak cocok ya pakai si Agnes ini. Aku nggak tahu kenapa. Jadi selama aku pakai Agnes ini tuh muka aku sih mungkin sebumnya memang berkurang ya, tapi kalau untuk intensitas kedatangan jerawat itu sama aja gitu, malah bisa dibilang ya lebih sering gitu loh ketimbang pakai si Nivea ini. Makanya aku waktu itu hanya pakai 2 bulan aja, dan ini juga masih ada, tadi bisa kalian lihat dikit lagi, tidak aku lanjutkan karena aku ngerasa aku pakai si Agnes ini jerawat aku bukannya membaik tapi malah makin banyak ya guys. Nah jadi itu review pribadi aku. Kalau untuk habis muka pakai si Agnes ini sih sebenarnya sama aja ya seperti si Nivea ini, sama-sama bikin wajah itu keset gitu, enak, nggak ketarik. Cuman ya minusnya atau kurangnya hanya itu aja, di wajah aku yang acne prone skin ini, dia ini malah menimbulkan jadi banyak intensitas jerawat aku lebih sering muncul ketimbang sebelum aku pakai si Agnes facial foam ini. Sedangkan review jujur selama aku pemakaian Nivea sparkling white facial foam ini, review jujurnya sih untuk intensitas kedatangan jerawat sebenarnya biasa aja ya, nggak jadi yang muncul banyak jerawat atau jadi yang makin sering jerawatan, tidak. Karena kan aku acne prone skin ya, jadi kan jerawat itu memang datangnya tergantung dari pola hidup kita. Kalau misalnya aku makan kacang telur itu aku pakai skincare apapun pasti nongol jerawat. Nah tapi bedanya kalau pakai Nivea ini jadinya ya biasa-biasa aja, standar-standar aja, nggak menimbulkan jadi jerawat aku makin banyak, makin meradang, makin breakout, tidak. Dan dia kan fungsinya memang tidak untuk jerawat ya, dia fungsinya lebih dikhususkan untuk mencerahkan wajah, menghilangkan flek hitam, bekas-bekas jerawat dan sebagainya. Nah kalau untuk mencerahkan wajah di wajah aku ya, sebenarnya sih kalau aku perhatikan gitu, kalau aku lihat sih
mungkin dia mencerahkan wajah, cuman bukan yang langsung cerah banget seperti kita pakai skincare ya. Mungkin tone up kulit kita naik hanya 1 tingkat aja selama bertahun-tahun aku pakai si Nivea Sparkling White ini. Jadinya ya mungkin cocok-cocokan juga ya. Mungkin dari kalian mungkin ada yang pakai Nivea ini bener-bener dalam 1 botol ini habis langsung cerah wajahnya yang kinclong, tapi kalau di aku enggak, hanya naik 1 tone up aja tingkat kecerahannya, itu pun pemakaian bertahun-tahun lamanya ya, bukan 1-2 botol atau 1 atau 2 bulan, tapi bertahun-tahun lamanya. Nah, sudah aku kupas tuntas semua ya guys mengenai kedua facial foam ini, dari manfaat, ingredients, perbandingannya, plus minusnya, kekurangannya, harganya, teksturnya, semuanya sudah aku bahas kupas tuntas sampai ke review jujur pribadi aku. Nah, gimana jadinya? Kalian lebih milih si facial wash Nivea Sparkling White atau Acne Facial Wash? Karena semua sudah aku bahas, sudah aku review, itu artinya sekarang aku harus pamit ya guys. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.